uh, apa ya, kalau aku selalu bayangin kalau dinginnya itu kayak kena terpaan AC yang kenceng banget gitu. Jadi dinginnya sampai kayak masuk ke daging dan mungkin hampir nembus tulang kali ya, karena benar-benar dingin banget waktu itu. Dan cuma lengan tangan kananku doang waktu itu. Dan aku langsung kaget dong. Kaget banget waktu itu karena dinginnya benar-benar beda. Kaget, terus aku diem beberapa detik, beberapa saat gitu. Aku nggak bilang-bilang ke teman-teman yang lain masih sibuk, aku cuma diem sendiri gitu. Terus aku batin, ini kayaknya ada yang datang deh gitu. Karena beberapa kali aku juga ngalamin hal serupa sih, maksudnya yang salah satu anggota tubuhku tuh tiba-tiba mendadak dingin, dan dinginnya juga dingin beda yang kena angin gitu. Dan aku langsung berpikir, ini kayaknya ada yang datang deh, tapi siapa ya gitu. Terus karena aku penasaran, aku termasuk orang yang penakut sih sebenarnya sama hal-hal yang kayak gitu. Cuman aku suka gitu, suka ngikutin ceritanya, tapi after effect-nya jadi takut gitu. Habis itu pas kebetulan salah satu temanku, anak OSIS, dia indigo, sebut aja Ica, nama samaran Ica, dia lewat. Biasa ya, teman-teman OSIS juga kadang bantu mading aku gitu, mading teman-teman jurnalistik gitu. Terus aku langsung cegat Ica, Ca, ada apa? Ini aku, tangan kanan aku dingin banget sumpah, kenapa ya? Terus Ica diem sebentar, dia kayak ngeliatin anggota tubuh aku mungkin ya. Terus mukanya agak kayak ragu, dan dia kayak mau senyum tapi ragu gitu. Tapi bukan senyum yang bahagia gitu loh, tapi senyum ragu gitu. Terus aku tanya lagi kayak mendesak Ica, gimana Ca? Kayaknya ada yang datang deh gitu. Terus Ica bilang, iya ada yang datang gitu. Terus aku coba untuk desak lagi. Sebenarnya buat teman-teman juga mungkin ceritain hal-hal yang dia lihat agak nggak nyaman gitu ya. Cuman kebetulan Ica ini dia mau cerita ke aku gitu. Nah, terus Ica bilang, iya itu ada anak kecil di sebelah kamu gitu. Terus aku langsung kayak teratap, aduh ini kayaknya bener dia datang deh. Terus aku tanya lagi, boleh tahu nggak gimana sosok atau rupanya gitu. Dan di sini Ica agak diem agak lama gitu, kayak mikir, mungkin mempertimbangkan ya ngasih tahu nggak ya gitu. Tapi terus dia bilang dengan lirih, iya anak kecil sekitar umur 4-5 tahunan dan mukanya hancur sebelah gitu. Dan dia bilang lagi gandeng tangan kanan aku gitu, dan aku langsung merinding banget dong waktu itu. Aku kayak nggak bisa berbuat apapun selain cuma berdiri dan natep mata Ica doang gitu. Terus oh my god, ini kayaknya beneran dia datang deh, aku batin gitu. Terus aku bilang ke Ica, oh oke, makasih ya Ica udah ngasih tahu. Terus Ica lewat gitu aja, dia balik, dia nggak nanya apa-apa lagi sih ke aku. Waktu itu sebenarnya aku udah agak menduga sih siapa yang datang ini gitu, karena waktu itu aku punya kenalan kakak kelas, sebut aja Bunga, dan dia sempat ngenalin aku ke sosok anak kecil yang disebut Ica ini gitu. Jadi aku sempat dikenalin sama dia gitu. Jadi ceritanya sedikit spoiler, Bunga ini sempat kayak ngambil atau mengadopsi atau gimana ya biasanya, ya pokoknya ngambil salah satu penghuni di salah satu ruang kelas sekolah aku gitu. Nah, dia ngambil anak kecil itu, dan kemudian di suatu pertemuan aku sama Bunga itu dia ngenalin ke aku, dan disitulah pertama kali aku ngerasain gimana rasanya disentuh sama makhluk halus gitu.
dan rasanya emang beda sih. Cuma aku nggak tahu kenapa aku nggak takut sih. Cuman waktu pas Ica bilang deskripsiin secara singkat gimana rupa anak kecil itu, waktu itu aku merinding banget sih, karena jujur karena waktu itu Bunga nggak ngasih tahu ke aku gimana rupanya. Dia cuma nyebut anak kecil umur 4 tahun gitu. Dan selepas Ica pergi, aku masih diem beberapa saat dan tanganku masih dingin banget. Dan akhirnya aku balik badan dan jalan menyusuri lorong, coba untuk niatnya aku mau balik ke kelas gitu. Kayak pengen, nggak tahu kenapa aku waktu itu pengen menyendiri. Dan akhirnya berangsur-angsur rasa dingin itu hilang. Itu sih yang pengalaman interaksi aku sama si makhluk halus itu di sekolah gitu. Ya, terima kasih. Berarti setelah itu nggak ikut lagi, kan itu diambilnya dari momen sebelum itu ya, dan baru kerasa keberadaannya ketika itu. Sebelumnya berarti nggak ada rasanya. Kenapa Kak? Itu kan baru mulai ngerasain keberadaan dia pegang tangan kan di waktu itu ya, sedangkan udah dikasihnya sejak beberapa waktu sebelumnya, ngambilnya beberapa waktu sebelumnya. Kenapa dia baru mulai ngerasa keberadaan dia gitu? Emang habis melakukan apa sebelum itu? Biasanya kayak gitu tuh mereka udah yakin untuk ikut sebenarnya. Waktu itu sebenarnya cuma sentuhannya mungkin nggak sedingin yang waktu pas kejadian aku di depan mading sih, karena waktu pas pertama kali aku dikenalin cuma dinginnya kayak dingin tipis gitu. Dan waktu pas yang di depan mading itu dinginnya benar-benar kayak dingin banget gitu Kak. Aku nggak tahu kenapa sih anak kecil itu nempel-nempel ke aku. Cuman waktu itu pernah dibilang sama Kak Bunga, yang maksudnya yang ngebawa anak kecil itu, kalau ya dia suka sama aku gitu doang sih, nggak tahu deh sukanya karena apa gitu Kak. Tapi ya sampai muncul terus-menerus di mimpi dan sering jadi bahan untuk ketindihan, nggak sampai gitu ya? Oh, alhamdulillah enggak sih, karena alhamdulillah enggak. Cuman ada satu waktu lagi, cuman ini di luar sekolah sih, ini di rumah gitu. Ya sama ditempelin gitu, cuma dinginnya lebih dingin lagi. Ya berarti memang bukan tipikal yang bahaya sebenarnya. Cuma mungkin ya kadang sosok itu ngikutin sama perangai. Jadi kalau misalnya kita nggak ada sosok yang emang bentuk anak kecil, biasanya emang perangai jadi perangai anak kecil segala macam. Dan juga bisa jadi yang dilihat sama temennya tadi tuh yang bisa ngelihat itu depan namanya siapa, yang di depan mading itu tuh ya representasinya dari apa yang dikasih jin tunjuk sama jin itu ke diri dia. Jadi nggak melulu ketika oh iya sosoknya anak kecil, bisa jadi di orang lain sosoknya bisa beda juga. Jadi anak kecil di mata orang lain itu bentuknya masih baik, tanda kutip ya, masih keadaan baik, yang bukan yang lanjut. Cuman kalau lihat dari polanya sebenarnya tuh nggak terlalu yang tipikal masalah sih. Yang masalah adalah ketika nanti udahlah ngikutin dan juga mulai neror, karena kan biasanya tuh kalau dia emang tanda kutip suka ke kita, mereka bakal neror pakai tiga cara. Yang pertama, kalau dia ketemu orang lain dan dia nggak suka, sosok ini bakal ganggu orang itu. Terus kedua, dia bakal mulai sering muncul di mimpi kita dan kita nggak kenal dia siapa sebenarnya. Tapi dia muncul terus sebagai tanda kutip cameo, dengan mimpi kita kayak biasa. Cuman ada satu spot itu ada anak itu terus gitu. Itu biasanya mah tipikal yang pengen tinggal sama kita. Atau yang kedua, lebih parah lagi lah, yang sering muncul ketika momen kita kalau orang sering bilang sleep paralysis atau ketindihan. Sosoknya itu mulu. Karena yang kayak gitu saya malah curiga kalau sampai kayak gitu ya, curiga malah si Bunga yang gitu. Jadi tukang kirimnya ya akhirnya malah ada hal tertentu yang bakal dimanfaatkan dari keberadaan sosok itu. Tapi kalau nggak sampai ke 3 poin itu berarti emangnya cuma sosok yang liar kemudian tertarik dan akhirnya ikut. Cuman kalau nggak ada gangguan nggak masalah sih, karena biasanya kalau gitu-gitu ujung-ujungnya kakaknya bisa ngelihat atau nggak bakal ada psikis yang berubah dari sejak dia ikut. Kalau saya waktu itu sharing juga untuk ketempelan yang di bagian pas saya lagi di Villa Bogor itu, saya lagi sih pakai gue lah. Pas gue lagi di Villa Bogor itu,
dia nggak pakai tangan, numpangnya dia di punggung. Itu sampai sekarang juga tidak enak ya kalau posisinya di punggung. Dan teman gue tuh lagi nempelnya di kaki. Dan itu sempat difotoin. Itu kita lagi satu hari setelah kita makrab, kita pulang, temen gue nggak bisa masuk waktu itu ke kuliah. Bilang, lu bisa ngeliat kan gara-gara dia nempel di punggung lu? Iya, gue bilang. Kenapa? Lu lihat nih nempel di gue begini. Difotoin kakinya di waktu itu. Dan itu dipeluk. Kakinya dari pangkal paha sampai ujung kakinya dipeluk sama cewek. Nenek-nenek. Dan itu pas dia hari ketiga akhirnya masuk kuliah, itu kayak kita juga masih belum terlalu aktif banget. Masih kuliah-kuliah yang teori, Senin Selasa teori. Praktek di hari Rabu udah datang. Itu sosoknya masih ada, cuman udah ngegelayut kayak, kalau kalian pernah ngeliat ada orang yang lagi cedera di pinggir lapangan, kemudian temannya batu ngebopong, nah kayak gitu posisi sosok itu nempel di teman gue, dan itu berat sebelah. Dan dia bilang kirinya kebas segala macam, dan bilang nih, lihat yang gue bawa nih nggak mau lepas-lepas ketika, karena dia sama gue juga waktu itu udah posisinya emang udah terbiasa dengan hal kayak gitu, kayak hanya melihara apaan lu nempel begitu gelayutan gitu kan. Nah itu tipikal-tipikal yang emang merugikan, dan dia numpangnya parasit. Itu dia ngambil tenaga kita, bikin kita jadi emosional, kadang-kadang kita juga jadi malas buat ibadah. Bukan maksud kita menyalahkan setan seperti ini ya, tapi itu beberapa polanya emang faktor arahnya ke sana. Ada juga beberapa yang emang dapat teror yang enggak dengan suara yang enggak, tiba-tiba rumah jadi panas segala macam. Tapi kalau untuk kasusnya kakak emang lebih ke arah berarti sosok liar yang tiba-tiba nemuin hal atau seseorang yang dianggap nyaman atau punya deteksi tertentu akhirnya ikut gitu ditanggapannya. Saya lanjut kali ya ke cerita berikutnya, Kak Admin. Oke, aduh serem juga ya kalau ada yang ngikutin. Tapi aku penasaran nih, sebelum lanjut nih ke admin MWV nih, apa sih yang bikin kayak makhluk-makhluk itu tuh kayak pengen gitu ngikutin kita? Apakah mereka tuh ada ketertarikan tersendiri gitu, atau gimana tuh? Iya, kesimpulannya adalah ketertarikan sendiri. Apakah ketertarikannya beda-beda? Yang pertama, yang worst case-nya adalah kita ngegangguin tempat mereka dengan cara tidak benar. Sebenarnya kita akuin ya, kita sama ratakan dulu persepsi kita. Manusia adalah yang termulia dibandingin sama makhluk lain, itu satu. Dan kita berhak mengolah tanah di bumi ini, udara dan sekitarnya, lautnya juga, asalkan dengan bijaksana. Nah, sebelum kita tinggal di sini sebenarnya juga ada makhluk lain, di antara adalah jin. Dan umur mereka yang lebih panjang dibanding kita. Kita cuma 60-70 tahun, mereka bisa ribuan tahun. Ketika kita menjajaki tempat mereka dengan tidak bijak, dalam artian kita kita nggak bilang kita menghormati ya, kita lebih kita tidak bijak gitu. Entah itu dengan tujuan yang buruk, dengan cara yang buruk atau zalim kepada orang lain, itu bakal berefek sama kemarahan dari mereka. Atau contoh sederhananya adalah ketika kita buang air panas langsung ke kamar mandi, itu tipikal yang bakal bisa buat bikin mereka marah, dan itu sudah tertulis di hadis. Itu satu penyebabnya kita bisa ketempelan karena kita mancing emosi mereka. Yang kedua, kita berupa wadah bagi mereka. Ketika kita ini posisinya kita kurang kurang tebal dari sisi keimanan kita atau ibadah kita bagaikan sebuah wadah yang setengah kosong. Setengah isinya adalah roh kita sendiri, dan setengahnya adalah sisi gelap kita yang bisa diisi sama mereka. Ketika mereka melihat potensi itu untuk mereka masuk, mereka bakal masuk dan akhirnya mengambil alih tubuh kita. Disitulah ada orang yang ketempelan, kemudian secara langsung tiba-tiba berubah jadi orang yang bisa ngelihat sosoknya, sosok itu, bla bla bla. Itu karena emang dalam diri dia udah ada bersemayam sosok lain, ini jin. Karena sesama jin itu bisa ngelihat. Yang ketiga, kiriman. Ini yang sifatnya kita di luar kendali kita, mungkin kita gimana, cuma ternyata ada orang yang tidak menyukai kita dan akhirnya ngirim ke kita. Ngirimnya juga nggak selalu bentuknya rasional gitu. Kadang hanya bermodalkan foto-foto di Instagram, sedikit bagian dari tubuh kita, entah itu rambut atau baju yang pernah nempel kulit ke kita, atau kemudian bahkan yang lebih parah lagi kadang cuma sekedar pas foto gitu kan. Jadi media, kemudian mereka ingin mencelakai kita atau bahkan membuat kita tergila-gila sama orang ini, yang kita sering sebut dengan santet atau teluh segala macamnya. Dan kemudian dengan caranya si dukun akan mengirim sosok tertentu untuk nempel ke kita. Dan inilah yang tipikalnya yang emang berasal dari orang lain. Kita nggak ada kendali untuk itu. Caranya cuma bisa menghindari aja kan, agar sosok itu nggak nempel dan nggak benar-benar melaksanakan perjanjian dengan dukun. Kalau yang tipikal 3 ini emang ciri-cirinya adalah ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, yang di awal pas di menanggapan cerita tadi, ketika sosok ini datang itu bakal terornya lebih ke arah ke mimpi, ke ketindihan, dan emang sering muncul secara terus-menerus dengan sosok yang sama, padahal kita nggak tahu dia siapa.
Dan yang keempat adalah turunan. Inilah kenapa ketika ada orang bilang, oh gue bisa ngelihat gara-gara turunan gitu. Turunan sini bukan turunan bakat ya, tapi turunan terjadi karena emang jin yang perjanjian dengan leluhur kita belum mati, gitu aja. Jadi ketika kita leluhur kita ambil lah, dia melakukan perjanjian dengan jin, nulis medali gitu kan, nggak boleh. Entah untuk purpose tertentu, entah itu untuk cari keuntungan atau ilmu kebal untuk jadi pengobatan dan lain-lain, kita nggak tahu. Intinya buit kita dulu di sekian ratus tahun ke atas pernah ada perjanjian, kemudian buit kita meninggal dunia, tapi jinnya belum mati, dia bakal nyari terus. Tali darah itu bakal berhenti kemana, bakal turun dari nenek kita, turun ke ibu kita mungkin, kemudian nanti ke kita dan segala macamnya. Dan itu bakal terpilihnya secara acak, kita nggak bisa nentuin siapa orangnya. Tapi gara-gara itu penyebabnya adalah dari awal si orang yang emang melakukan perjanjian itu meninggal, tapi perjanjiannya masih aktif dan jinnya belum mati. Inilah yang akibatkan nantinya orang-orang itu bakal ditempelin sama jin leluhurnya dia untuk datang. Dan ini kadang jinnya emang jin yang tipikalnya kita sering bilang sok tahu gitu, karena dia emang udah tua dan ngaku-ngaku sebagai buyut kita. Oh, saya buyut kamu masa lalu bla 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 bla. Karena emang dia wajar, dia tahu karena emang dulu tuannya dia adalah buyut kita dan dia udah ngelihat kehidupan buyut kita, udah ngelihat cara hidupnya, cara ngomongnya, irama dia cara ngomong gimana, dan pengetahuan yang harusnya hanya diketahui oleh si buyut kita, dia juga tahu karena dia mendampingi selama ini. Nah itulah kadang yang akhirnya merasuk ke orang-orang dan dibilang kayak oh saya dijagain sama buyut saya, padahal sejatinya di agama kita, di agama gua Islam, kita percaya kalau ketika orang udah meninggal itu udah selesai gitu. Urusannya adalah ia masuk neraka, masuk surga, dan pengadilan dalam kuburannya. Dia nggak ada hak segala macam untuk menjaga orang, jadi benteng orang segala macam, enggak. Urusan dia lebih penting adalah mengurus bagaimana amal-amal dirinya itu bisa dipertanggungjawab sama dia, apakah itu nanti akan berupa hukuman atau bisa jadi rahmat di kuburnya. Sedangkan yang berkeliaran itu yang mengaku sebagai manusia yang pernah hidup, yaitu adalah jin yang mengaku sebagai mereka. Dan kenapa mereka tahu? Karena mereka emang hidup berdampingan dengan orang itu dulu gitu. Inilah kurang lebihnya 4 hal yang bisa bikin kita ketempelan. Sejauh ini yang pernah gue alamin dan gue tahu dan gue ceritain sama orang-orang itu kan. Aduh, ternyata kompleks juga ya, dan sampai ada bahkan santet dari cuma ya dari foto Instagram nih, sesuatu yang baru banget ya, modern gitu, santetnya udah mulai berevolusi gitu, menyesuaikan dengan modernisasi gitu ya. Aduh. Iya. Dan ini cukup warning buat teman-teman semua yang merasa aman dengan fotonya ada di Instagram. Kalau kalian pernah buka beberapa kajian atau beberapa investigasi, di salah satu, jadi kalau seandainya kalian pergi ke Arab, di Arab Saudi itu mereka punya divisi khusus kepolisiannya, namanya divisi Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Ini tujuannya adalah kepolisian yang memang di bidang-bidang klinik. Salah satu mereka itu tugas mereka adalah mencari dukun dan juga mencari hal-hal buhul-buhul atau perilaku orang-orang jahat itu untuk dimusnahkan. Salah satu yang mereka temukan waktu itu adalah di gurun, di tengah-tengah kebun kurma, mereka nemu sebuah baju yang diisi pakai kepala ikan busuk. Dibuka lagi, isinya itu ada benang, tengah-tengah benang itu ada kertas yang dipilih-pilih. Dan pas dibuka, itu isi foto profil orang-orang di Facebook. Dan semuanya udah dirajah. Udah dibikin pakai tulisan Arab, segala macam, yang isi itu adalah bentuk sihir. Dan pas dicari tahu, semua orang yang muncul, yang ada fotonya di sana, yang ada foto itu semuanya penyakitnya lagi nggak benar, penyakit yang langka gitu lah, penyakit yang aneh-aneh, yang laki-lakinya jadi lumpuh, yang perempuannya bla 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 gitu. Pastinya itu tujuannya apa? Itu karena saingan usaha ternyata. Dan itu semuanya pakai foto Facebook, kelihatan foto-foto orang selfie segala macam, bukan foto-foto yang cetak sengaja segala macam, enggak. Mereka ambil foto dari Facebook, dia bikin rajah segala macamnya, kemudian dimasukkan ke praktek disimpan, jinnya diaktifkan, jin itu yang nyerang, dan qadarullah melalui izin Allah juga akhirnya bisa membuat keburukan bagi orang itu, dan akhirnya terjadi yang terjadi. Dan ini bukan gue nakut-nakutin ya, cuman emang ternyata seperti itu ada, praktek itu ada. Makanya beberapa orang memilih untuk emang hold dulu deh, kalau untuk foto-foto yang benar-benar pure bisa ngelihat muka kita secara penuh, atau bahkan lipat lagi sepanjang badan utuh gitu kan. Karena bagaimanapun tanpa mereka tujuan untuk menjahatkan pun, kita juga mengetahui tentang adanya praktek ain. Ketika pandangan mata itu bisa bikin orang-orang yang ngelihatnya membuat keburukan sama orang yang dia lihat gitu. Gitu sih.
ya hati-hati lah buat pendengar di sini. Serem ya. Berarti mulai sekarang nih mungkin orang-orang ini nih, jadi kalau Mimin saranin nih kalau foto langsung pakai masker aja. Jadi selain emang sesuai dengan tema pandemi nih, bisa menghindari santet gitu ya guys. Oke. Ya at least nggak semua terekspos lah muka secara full. Walaupun juga nggak aman-aman banget. Iya benar-benar tuh. Ini tips dan trik nih. Thank you banget admin untuk informasinya. Nah, cerita terakhir nih yang gak kalah horor juga dari Kak Heni. Yuk Kak Heni, halo. Halo Min. Halo. Selamat malam. Malam Kak Heni. Langsung aja nih Kak Heni yuk, dipersilahkan buat cerita. Oke, terima kasih ya waktunya. Nah, cerita ini awalnya tuh waktu aku masuk SMA, karena jauh dari rumah, itu aku ngekos di pinggiran kota, juga dekat sama sekolah sih, cuma sekitar 50 meter aja. Nah, jadi aku masuk sekolah itu SMA di tahun 2008. Bangunannya juga masih jadul banget dan nggak sebagus sekarang sih. Tipikal sekolah lama, gedungnya melingkar, terus dikelilingin sama kelas gitu. Nah, dari gerbang masuk, kita udah lihat nih, sebelah kiri, pojok kiri banget gerbangnya. Terus di sebelah kiri, pas di belakang, itu ada parmesane, tempat sembahyang satu. Terus sama di kanannya itu ada ruang-ruangan kayak ruang praktek, kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah juga. Kemudian ada lapangan parkir juga di depannya. Nah, jadi cerita aku ini dimulai itu pada saat LDKS, kemudian ada lomba sekolah, juga langsung ke ulang tahun sekolah nih, dijadiin satu. Jadi acaranya padat banget tuh, 1 bulanan. Nah, waktu itu karena aku kelas 2, aku juga ikut di OSIS. Nah, aku itu mulai LDKS itu jam 4 pagi nih, udah ke sekolah. Buat persiapan nih, acaranya itu mulai jam 6. Nggak ada aneh sih, cuma dari 30 siswa di OSIS ini, kita berada di lapangan. Tapi diwanti-wanti nih, jangan sampai naik ke atas. Di ruang kelas atas itu nggak boleh sama sekali kita naik, karena belum jamnya. Nah, terus kita persiapannya tuh ada di lapangan. Dari 30 siswa di lapangan, dengan udara pasti dingin banget dong, tapi kita nggak. Kita tuh kegerahan, nggak ada yang pakai jaket sama sekali. Dan emang kita tuh sama sekali nggak dikasih naik ke atas kan, nggak dikasih untuk naik. Kita nggak dikasih juga ke aula sekolah yang ada di pojok kanan. Mulai dah kita sembahyang, kemudian kita juga melakukan persiapan untuk LDKS itu, sampai para peserta itu datang jam 5:30 pagi. Jadi diawali dari sambutan dan segala macam rutinitasnya hampir sama sesuai dengan runtutan acara, sampai di lewat jam 6 sore. Itu udah mau selesai nih acaranya. Kita udah tinggal nutup aja. Kita udah tinggal memberikan penutupan. Tiba-tiba, nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada satu cewek nih yang diam, tiba-tiba langsung kesurupan gitu. Udah deh kesurupan satu, yang lain ikut dah, karena merembetnya itu cepat banget. Akhirnya yang nggak kesurupan, yang nggak megangin nih, langsung dipulangin, nggak dikasih tahu apa-apa, langsung disuruh pulang. Nah, yang kesurupan ini dibawalah kita ke parmesane, diberikan tirte. Setelah mereka sadar, disuruhlah semuanya pulang, tapi didampingin nih sama guru, sama siswa, satu siswa buat di jalan, biar nggak kenapa-napa lagi nih di jalan. Terus yang tersisa OSISnya doang nih. Jadi OSIS itu diminta juga untuk pulang, disuruh pulang juga. Terus besoknya itu udah ada lomba-lomba juga nih, dari lomba tarik tambang dan yang lainnya juga.
sama 3 hari berturut-turut dan nggak ada gangguan sama sekali. Aman-aman aja nih. Terus 1 hari sebelum acara puncak, 1 hari sebelum hari ulang tahun sekolah itu, OSIS lagi dikumpulin nih di ruang praktek perhotelan dekat Pak Mesana itu. Terus kita diminta nih buat jaga-jaga aja dari OSIS itu, dijaga-jaga untuk di setiap lapangan itu, di sisi lapangan kita berdiri. Selain untuk merhatiin murid yang nonton, kita juga diminta untuk ngawasin biar nggak ada murid yang naik ke atas, karena kita cuma dibentingi. Guru ini bilang, maaf ya, kita cuma bisa bentingi dari lapangan itu ke arah bawah, jadi nggak bisa ke atas. Terus kalau bisa nanti aula ditutup aja, jangan dikunci aja, jangan dibuka, dan nggak boleh ada siapa-siapa yang ke sana. Udah itu kita pulang nih, udah nggak ada perasaan apa-apa. Besoknya hari H nih, berangkatlah kita ke sekolah, aman. Siswa-siswa juga datang, terus di panggung itu juga udah mulai persiapan sound segala macam. Kemudian siswa-siswinya juga duduk tertib nih. Terus ya namanya juga anak SMA ya, kita udah diwanti-wanti nih sama guru, jangan naik ke atas, jangan deh di kelas gitu, jangan di atas lapangan. Tapi dasarnya ya bandel, banyak juga sih cewek cowok naik ke atas, kadang ada yang mojok. Terus akhirnya ada 2 orang nih yang keliling di atas, penjaga sekolah sama 1 siswa OSIS yang cowok. Nah, mulai dah dari sambutan, kemudian acara kan udah mulai nih dari sambutan, kemudian dari tari-tarian, itu udah mulai. Nah, acaranya tuh lancar, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya mulai nih pementasan fragmentari Ramayana. Pas banget di tarian kecaknya dan Hanoman yang lagi nari di atas panggung. Suasananya tuh mendadak ribut yang di depan karena ada 2 orang siswi yang pingsan. Nah, dibawalah mereka ke ruang UKS. Di panggung pementasan tuh tetap jalan sih, nggak ada apa, masih jalan. Terus selama pementasan masih aman, tapi tiba-tiba pas rahwananya lagi masuk, nggak kurang dari 30, mungkin lebih ya, karena emang ricuh banget. Itu orang-orang teriak kesurupan, dan kita bagi OSIS PMR kalang kabut lah semua, membawa keluar dari acara itu. Nah, salahnya di sini nggak tahu siapa yang mulai, siapa yang bawa pertama, dibawalah ke aula sekolah yang ada di pojok kanan. Karena tempat itu yang paling luas, paling tertutup. Kemudian juga padahal udah diminta dikunci, tapi ternyata nggak dikunci gitu. Terus siswa-siswi yang kesurupan ini yang ada di aula itu ada 30 lebih. Yang megangin itu 1 siswi itu nggak cukup 2 orang, itu harus 4-6 orang karena saking kuatnya. Apalagi yang nari ini kebanyakan kan cowok, mereka juga sama kesurupan juga beberapa. Akhirnya para siswa nih yang nggak kesurupan diminta langsung bubar pulang, terus cuma dikasih pengumuman 2 hari lagi kalian sekolah biasa. Itu doang yang aku dengar waktu itu, karena saking paniknya kita juga masih megangin beberapa siswa yang emang kesurupan kan. Terus sampai itu guru agama ngambil tirta lah ke Padmasana, kemudian dikasih satu-satu. Akhirnya udah mulai sadar, semua udah mulai sadar, bisa mereka bangun, bisa akhirnya diantar satu-satu sama guru ke rumahnya masing-masing. Karena tempat rata-rata sih mereka semua anak kos kan, karena di sepanjang jalan itu kos aja semuanya. Terus
itu udah mending sih, karena sampai jam 10 malam udah selesai semua, OSIS, PMR dikumpulin, kita juga diminta pulang. Sebelum itu kita dikasih tirte dulu, dikasih tirte satu-satu, biar nggak nanti ketempelan sampai di rumah. Nah, cerita menariknya lagi, itu ada temanku yang ngekosnya tuh beda gang. Aku di pinggir jalan, dia ada gang masuk gitu. Nah, dia ngekos sama beberapa teman. Terus di kosnya itu ada adik kelas 1. Katanya baru sampai di kos, dia tuh udah teriak, lari dari kosnya sampai ke sekolah dan menari di depan Padmesan. Itu sih yang bikin aku benar-benar yang merinding. Sampai sekarang juga kalau masih ingat ini pasti merinding banget. Nah, sampai di Padmesannya itu masih menari, dibiarin aja sama guru agamanya. Sampai dia kayak udah capek, baru dikasih tirte, baru diajak pulang. Nah, sebenarnya yang salah itu yang pertama sih, karena di aula ini kan emang tempatnya agak angker, dan di sana emang penghuninya juga lumayan banyak. Jadi sebisa mungkin emang kita nggak pernah pakai tempat ini, karena kalau dipakai harus semua siswa di sana, jadi harus minta izin dulu, harus sama penunggunya. Terus sekarang juga udah dibikinin kayak tempat sembahyang gitu sebelahnya. Jika emang mau dipakai aulanya, mesti sembahyang ke sana dulu gitu. Oke, sekian dulu deh cerita dari aku. Terima kasih. Aduh, ini cerita tentang kesurupan massal tuh pasti ini ya sering banget kita dengar di sekolah-sekolah. Kayak hampir semua sekolah tuh, apalagi yang terutama yang sekolah yang bangunannya lama ya, itu selalu kayak ada tuh kisah-kisah tentang kesurupan massal gitu. Terutama yang kayak sekolahnya lama kemudian tiba-tiba lagi direnovasi. Biasanya tuh sering kan ada kesurupan massal gitu. Kalau di sekolah Mimin sih dulu kayak gitu juga. Jadi sekolahnya sekolah Belanda gitu, kebetulan kayak atapnya udah mau rapuh gitu ya. Terus lagi direnov nih, tiba-tiba waktu lagi direnov kayak apa tuh ada kesurupan massal gitu. Aduh, serem banget sih itu jujur. Oke, karena ini juga udah malam, ya emang malam sih. Dan juga thank you banget buat Kak Heni, Kak Hana, Kak Yasmin, dan Kak Irma buat sharing ceritanya hari ini. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi di space berikutnya. Nah, sebelumnya nih, sebelum menutup space kali ini, ada nggak ini yang mau, teman-teman ada nggak ini yang mau nanya ke admin MWV nih, mumpung ada admin yang mau nanya, bisa ini nih pakai stiker hands up atau thumbs up gitu di apa tuh di space-nya. Yuk, Mimin tungguin nih sambil Mimin nanya nih ke admin. Admin MWV ada nggak sih kisah-kisah horor juga waktu admin masih sekolah gitu? Oh, saya juga kebagian buat sharing di sekolah. Cuma ini mungkin sebenarnya gue tinggal di 3 daerah sebenarnya, di Bogor, Padang, dan juga di Jakarta. Masing-masing tempat punya keunikan tersendiri. Cuma gue bakal angkat sedikit biar pendek ceritanya tentang SD gue di Jakarta. Kalau kalian pernah tinggal di sekitaran Jakarta Selatan, lebih tepat, kan pasti nggak asing sama kalimat SD Empang. Jadi kalau seandainya beberapa orang kan bilang pasti mitos sekolah itu kalau nggak bekas dari sekolah, nggak bekas dari rumah sakit, pasti bilangnya bekas danau dan empang dan lain. Itu kan sifatnya cuma ke arah isu. Sedangkan tempat gue ini emang benar pure dulunya Empang, dan itu udah jadi nama yang melekat di SD gue dengan bilang SD Empang. Selain dari nama resminya ya SD sekian gitu. Di SD ini sebenarnya banyak kejadian. Cuman yang paling gue berkesan adalah itu pas kita lagi ada acara persami. Tempat SD gue itu di ujungnya posisinya letter O. Kita gabungan dari 4 sekolah
ya teman-teman yang tebet udah mulai kebayang lah. Dan posisi WC itu ada di paling ujung sebelah kiri. Itu WC yang dipakai untuk sebarisan lurus dari SD gue. Itu kita ngadain persami, dan perkemahan cuma benar-benar pure di sekolahan aja, cuma kita memang pengawasan agak kurang. Kebanyakan para pengawas dan juga para pembina itu adanya cuma di bagian lapangan tengah, nggak di bagian langsung ke bagian yang WC dan segala macamnya. Nah waktu itu salah satu dari senior gue pergi izin ke WC berdua, dan mereka ya biasalah kencing, tapi karena waktu itu WC cowok ditutup, akhirnya mereka pilih WC cewek karena mau nggak mau emang WC cowok kalau malam itu lampunya kurang, dan akhirnya emang dipilih untuk tutup aja. Nah ketika mereka masuk ke WC cewek tanpa ada apa-apa, mereka kencing biasa aja, satu temannya jagain di depan, teman yang satu lagi yang kakak tingkat gue ini di dalam kencing. Kemudian pas dia keluar, si yang teman gue yang si cutting gue ini lari gitu dengan cepet banget, lari keluar, terus dia bilang udah pergi gitu kan, ke temannya yang lagi jagain pintu. Dia bilang kenapa gitu kan, nggak ada apa-apaan gitu, tetap dia lari. Jadi pas dia masuk ke dalam, coba ngelongokin kepalanya ke dalam WC, pas dia ngelihat ke depan kosong, pas lihat ke atas nggak ada apa-apa, pas dia nengok ke kanan, dia ada depan sama sosok yang bentuknya kayak laba-laba, tapi bentuknya cewek, tangannya nekuk dua, dan lagi posisi tempel di samping tembok persis sebelah kanannya temen gue ini. Dan itu dia ngejerit kenceng banget sampai semua orang lagi pertama itu ngeliat, mukanya pucat dan minta pulang saat itu juga. Sejak itu di WC itu pas bersama itu dijagain sama satu orang penjaga sekolah lah, intinya kayak marbotnya sekolah. Dia jagain dulu di sana buat jaga-jagain kalau nanti ada anak yang pengen kencing, seenggaknya ada dia di sana gitu. Dan dia bilang emang kita pun selama ini tidur di sini, tidur di sekolah, kita nggak pernah nih pakai WC di atas jam 6 malam karena emang auranya udah beda dan sering banyak yang mandi katanya gitu di sana. Itu juga akhirnya untuk persami kita nggak menyarankan untuk pakai WC itu, dan kalau emang perlu pakai WC bangunin 3 orang seenggaknya dan termasuk satu pembina untuk pakai WC itu. Terus sih dari sekian banyak cerita di SD, SMP dan SMA gue sangat berkesan adalah di SD gue ini. SD-nya apa dan di mana dengan deskripsi gue tadi sebenarnya bisa sih kalian bisa langsung oleh orang Tebet pasti langsung tahu, oh SD Empang itu pasti SD ini gitu. Itu deh. Aduh, serem juga sih. Ya, itu juga jadi salah satu juga cerita-cerita yang sering banget dialamin gitu ya. Admin, Mimi juga pernah gitu ngalamin waktu kuliah, waktu lagi makrab gitu ya, ada kamar mandi. Dia banyak gitu sih biliknya gitu, tapi kayak udah model kamar mandi lama gitu kan. Kemudian pernah waktu malam-malam tuh kebetulan lagi jurit malam gitu. Kalau teman-teman yang pernah tahu pasti yang pernah ikutan makrab pasti tahu kayak jurit malam kita kayak pergi ke satu tempat ke pos satu ke pos lainnya gitu ya. Nah itu tiba-tiba waktu jurit malam tuh keadaan lagi sepi juga gitu kan. Terus panitia-panitia juga lagi pada nggak di tempat gitu karena pada kesebar gitu kan beberapa. Nah kemudian Mimin nih sama teman Mimin berdua sok-sokan berani padahal udah malam gitu ya, ke kamar mandi gitu. Terus nungguin nih teman Mimin udah masuk nih ke kamar mandi kan. Mimin udah dari kamar mandi terus kayak nungguin di luar gitu. Terus Mimin nanya kok lama banget sih gitu. Terus Mimin tanya tuh lama banget sih gitu. Terus dia jawab tuh iya bentar ya gitu. Dan ini Mimin tungguin lagi gitu. Terus karena lama Mimin nanya lagi gitu kan, lama banget sih ayo gitu. Dijawab lagi nih iya bentar gitu. Nah terus udah karena 2 kali terus kayak gak keluar-keluar, Mimin iseng dong kayak pengen bukain gitu pintunya. Waktu dibuka tuh nggak ada, kayak biliknya kebuka semua gitu, nggak ada yang ketutup gitu kan. Terus kayak auto lari langsung panik kan. Terus waktu balik ke tempat kayak tendanya gitu, ternyata temen Mimin tuh udah kayak duduk-duduk santai gitu. Terus kayak Mimin nanya, lah kamu bukannya tadi ikutan kamar mandi juga gitu? Terus dia bilang, lah enggak, aku habis dari kamar mandi langsung udah balik gitu. Aduh siapa tuh yang menjawab gitu ya, mana kayak suaranya tuh mirip banget gitu guys. Jadi aduh ngeri-ngeri sedep gitu ya. Oke, thank you banget. Itu cerita Mimin dan cerita dari admin MWV.
untuk penutup kali ini, karena juga waktunya terbatas, jadi mungkin kita akan adain lagi nih di sesi selanjutnya untuk teman-teman yang pengen berbagi kisah, berbagi cerita horor gitu ya. Oke, terakhir nih, untuk teman-teman yang belum follow MWV Mistik, just follow. Kemudian yang belum join di komunitas IDN Times, bisa juga bergabung, klik link yang ada di akun IDN Media Community yang jadi co-host tuh. Itu. Kemudian untuk menutup malam horor kali ini nih, ada kata-kata nggak dari admin MWV nih? Saya rasa cukup dulu aja, sudah disampaikan juga tadi hari ini. Oke, mungkin kata-kata terakhir ya dari Mimin ya, satu kalimat aja sih, cek-cek aja sih kayak belakang kalian, sebelah kalian gitu, ntar waktu mau tidur ya di bawah kasur gitu ya, cek-cek lagi gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you banget yang udah mendengarkan dan udah meluangkan waktunya ya buat mendengarkan space perdana ini. Mohon maaf juga nih dari Mimin, dari admin MWV juga, dari IDN Times juga apabila ada salah-salah kata gitu. Kalau misalnya juga kurang serem, mohon maaf juga ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih serem lagi gitu. Kalau begitu sehat-sehat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di space selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you, admin. Terima kasih semuanya udah